Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Eh, Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, semangat dong. Masa masih pagi-pagi sudah nggak semangat? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagus. Di sini sudah ada yang tahu belum siapa nama ibu? Belum. Ini nama ibu. Nama ibu ini Sally Anggraini Putri. Biasanya ibu dipanggil Ibu Sally ya. Ya. Nah, ibu beralamatkan di Desa Terulung. Bengkulu Selatan ya. Ya. Nah, di sini ada yang mau tanyakan lagi? Kalau status, Bu? Status. Ya. Ibu ini masih lajang ya. Lajang. Sudah? Ya. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke materi ya. Kita absen dulu ya. Ya. Di sini siapa yang gak hadir? Tahu ya. Yaudah kita absen dulu ya. Tiara? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Nihla Rizka? Hadir, Bu. Hadir. Mika? Hadir, Bu. Ah, Mika ini selalu semangat ya, Mika. Ya dong, Bu. Terus, Rati? Rati sakit, Bu. Mau sakit ya? Sakit apa Rati ini? Nggak tahu, Bu. Tahu ya? Dah. Afan Abdullah? Hadir, Bu. Oke, Afan ini selalu semangat ya? Sudah ya? Kalau sudah, kita langsung masuk ke materi saja ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi darah. Nah, di sini sudah ada yang tahu belum apa itu struktur dan fungsi darah? Belum. Belum ya? Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya struktur atau komponen-komponen darah dan fungsinya. Kalian tahu nggak kalau di tubuh manusia ini 8%-nya itu adalah darah loh? Oh, Nggak tahu ya? nggak, Bu. Oh ya, sedikit Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Nah, darah ini sangat berperan penting bagi tubuh manusia. Banyak sekali kegunaan darah ini untuk tubuh manusia. Yaitu yang pertama untuk mengangkut bahan atau zat-zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme dan hormon di dalam tubuh manusia. Selain itu, fungsi darah ini juga menjadi penjaga kadar asam basah cairan tubuh dan pengontrol suhu badan. Oke. Kalau untuk struktur atau komponen yang di sini sudah ada tahu belum? Belum. Belum ya. Nah, komponen utama pada darah itu ada dua. Yang pertama itu ada plasma darah dan yang kedua itu ada sel-sel darah. Ini ya. Dulu ya. Yang pertama itu ada plasma darah. Dan yang kedua ada sel darah. Nah, dari kedua komponen ini, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang plasma darah. Nah, di sini plasma darah itu adalah komponen penyusun darah yang paling banyak. Sebesar 55% bagian darah adalah plasma darah. Nah, di sini plasma darah ini terdiri dari yang pertama ada protein darah seperti hemoglobin, albumin, protein, nutrisi, hormon, dan gas terlarut dan juga zat hasil ekskresi. Jadi, walau terlihat plasma ini banyak penyusunnya, tetapi cuma 9
tetapi 90% plasma garin ini adalah air. Itu ya. Selanjutnya kita, nah sekarang adalah bagian yang kedua. Yang kedua ini sel-sel darah. Ada yang tahu belum? Sel-sel darah itu terdiri dari apa saja? Belum, Bu. Belum ya? Oke, bakal menjelaskan ya. Nah, sel-sel darah ini atau yang sering kita sebut dengan eritrosit. Nah, atau eritrosit ya. Eritrosit. Nah, di sini sel darah merah ini berfungsi sebagai untuk membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dan paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah ini juga mengangkut oksigen dan harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali lagi ke paru-paru. Nah, untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia, ya. Nah, ini ada, kalau kalian mau lihat, ini bentuk gambar dari sel darah merah. Kita lihat di sini ya. Oh ya, Bu. Itu ya. Nah, di antara kalian ini ada yang sudah pernah terkena anemia? Belum, Bu. Belum ya. Nah, anemia ini adalah kekurangan sel darah merah. Itu ya anemia. Biasanya anemia ini, nah, kepalanya pusing, terus penglihatannya juga menjadi buram, dan penderita anemia ini biasanya itu lebih cepat lelah daripada yang kita yang tidak terkena anemia ya. Oh ya, Bu. Nah, itu ya. Yang selanjutnya itu dari ini ada sel darah putih. Sel darah putih ini biasa kita sebut dengan leukosit. Nah, leukosit ini berfungsi untuk menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Itu ya. Dan tugasnya leukosit ini untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka-luka yang terbuka. Biasanya kalau ada luka itu cepat-cepat kita tutup ya, agar bakteri yang tidak mudah masuk, itu ya. Selanjutnya itu ada keping darah. Nah, di sini keping darah. Ada yang tahu apa itu keping darah? Enggak, Bu. Ya? Ya, oke. Keping darah itu atau biasa kita sebut dengan trombosit, gitu ya. Nah, trombosit ini adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Nah, trombosit ini memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, dan tidak berintik. Berukuran sangat kecil, dan eritrosit dan leukosit yang sangat mudah pecah. Ya. Kalau untuk gambarnya bisa kita lihat di sini. Silakan kalian lihat. Nah, ini ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, apa sih tugasnya dari trombosit ini? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak ada ya? Tugas dari trombosit ini sendiri adalah untuk mengumpulkan darah. Hal itu dilakukan trombosit agar untuk mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka pada manusia, ya. Nah, itu saja mungkin Ibu bisa sampaikan. Ibu akan menyimpulkan ya. Nah, jadi darah bagi manusia ini sangat berperan penting dan juga banyak fungsinya. Selain untuk menyalurkan kebutuhan gizi dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, darah juga berfungsi sebagai pengantar oksigen dari paru-paru dan mengangkat karbon dioksida. Dengan adanya kedua hal ini, memungkinkan kita bisa beraktivitas. Hal yang paling penting dengan adanya antibodi dan sistem pada imun darah,
kita tidak mudah terserang penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita. Itu saja ya. Ya. Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak. Nggak ada ya. Sudah dijelaskan? Jelas. Paham? Ya, Bu. Oke, baiklah. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat darah. Itu saja ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.